Hai viewers, Hai TV, ketemu lagi dalam program acara Ngopi Bareng Duo Narsis. Om, silakan diminum dulu kopinya. Oke. Mantap. Ya, viewers, saat ini mungkin saya sendiri karena salah satu partner saya tidak bisa hadir. Tapi jangan sedih, jangan kecewa karena hari ini saya sudah ditemani oleh salah seorang yang paling ganteng, yang terkenal di keluarganya dan kerabat-kerabatnya. Mas Indra, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi sebelum viewers tahu siapa Mas Indra, mungkin Mas Indra bisa menjelaskan, menerangkan siapakah Mas Indra sebenarnya. Saya nama lengkapnya Ricardo Indra. Ricardo Indra. Ya, saya laki-laki. Saya, Laki-laki, Mas. saya juga laki-laki. Oke. Terus saya di Telkomsel sejak tahun 1997. 97, saya baru lahir. Ya. Ya. Jadi sudah hampir berapa tahun tuh ya. Dulu pelanggan Telkomsel itu masih 25.000 waktu saya masuk, sekarang sudah 105 juta pelanggan. 105 juta pelanggan. Dan saya adalah salah satu pelanggan Telkomsel. Terima kasih. Terima kasih. Mas Indra, kita pengen bicara nih, kita pengen tahu, bisa nggak diceritain secara garis besarnya pertumbuhan selular saat ini secara singkat, khususnya dari sudut Telkomsel sendiri. Oke, jadi kalau diceritakan pertumbuhan pelanggan secara singkat, sejak Telkomsel berdiri sampai sekarang, pelanggan itu belum pernah turun. Belum pernah turun, grafiknya naik ya. terus. Cuma di tahun belakangan ini naiknya tidak signifikan. Iya. Naik tetap, tetapi sudah mulai agak slow. Kenapa? Karena sekarang jumlah SIM card aktif di Indonesia dengan Makin jumlah banyak. penduduk lebih banyak SIM card yang aktif. Oh gitu. Iya, karena satu orang ada 2 handphone kan? Iya betul, 2 Ya, handphone. ada juga nomor yang masuk ke dalam modem. Iya, iya. Ada nomor yang masuk ke dalam mesin edisi. Iya. Ada nomor yang modem yang masuk ke mesin vending machine. Banyaklah nomor-nomor itu hidup di perangkat. Jadi ini menyebabkan jumlah SIM card dengan jumlah penduduk di Indonesia tahun 2011 lalu itu lebih banyak jumlah SIM card yang aktif. Oh gitu. Tapi memang pertumbuhannya tetap maksudnya tetap naik. Pertumbuhannya gitu ya. tetap naik. Cuma memang agak lebih pelan. Ya, Tapi pasti. karena tingkat maturitas dari market seluler ini sudah sangat tinggi. Penetrasinya juga sudah sangat tinggi. Jadi persaingan antar operator itu sebenarnya sangat ketat. Nah, ketika semua orang sudah pakai handphone, satu orang sudah lebih dari 2 handphone, apalagi bisa diberikan kalau bukan menjaga kualitas. Iya. Ya. Tapi memang pada kalau boleh sedikit bercerita ya, Wars, saya pernah ke Jambi. Jadi saya waktu berangkat dari Pulau Jawa ke Jambi itu saya pakai SIM card A. Tapi setelah sampai di sana nggak berfungsi semua. Akhirnya sampai sekarang saya pakai nomor dari Jambi dan itu memang nomor Telkomsel. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan hasil survei apa yang dialami tadi, Iya. itu sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh surveyor. Jadi kenapa orang pakai handphone? Itu pertama ternyata bukan soal murah atau mahal. Iya. Yang pertama itu alasannya adalah karena jaringannya. Buat apa pakai handphone keren Iya. kalau sinyalnya nggak ada? Betul. Yang kedua itu fastnya, value added service. Jadi ada layanan apa di handphone itu? Bisa buat internet tidak, bisa buat BlackBerry tidak. Jadi bisa buat konten apa ini dan itu tidak gitu. Nah itu fastnya. Yang ketiga orang milih itu baru memikirkan harga. Kurang lebih seperti itulah. Oh gitu. Kembali ke broadband Mas. Saat ini banyak produk-produk Cina yang membanjiri pasar di tanah air. Kira-kira menurut Telkomsel sendiri dengan hadirnya beragam produk ini, kira-kira bisa membantu nggak dari sisi peningkatan jumlah pelanggan broadband? Karena kan kalau kita bicara tentang harga itu kan sebuah ponsel Android itu sudah sangat murah. Dan lumayan menarik dari sisi desain dan aplikasinya. Gimana nih menurut Mas Indra? Jadi produk terminal, kami menyebutnya terminal bukan terminal bis ya, tapi handset itu, handset atau handphone itu sekarang menjadi sangat luar biasa. Kalau periode 10 tahun yang silam mungkin hanya didominasi oleh brand-brand tertentu. Saya produk-produk yang memang merek-merek tertentu yang sangat kuat. Iya betul. Sangat kuat di Eropa, sangat kuat di Amerika gitu kan. Tetapi tren pertumbuhan teknologi ini kan telah menggeser itu semua. Dominasi di Indonesia tidak lagi dipegang oleh brand-brand tertentu. Dengan adanya handphone yang punya capability
internet connection, broadband connection itu, maka handphone-handphone itu diminati. Karena bayangkan dengan handphone yang harganya di bawah 200.000 sudah bisa koneksi internet, itu luar biasa. Ya, kalau bahasa awamnya teman-teman di daerah bisa Facebookan lah pokoknya. Ya, gitu bisa ya. Facebookan gitu kan. Jadi animo masyarakat Indonesia terhadap penggunaan internet dengan munculnya handphone murah itu memang diminati. Dan yang cukup menarik kalau diperhatikan, handphone murah ini dulu masuk ke Indonesia itu standing alone. Masuk itu aja. Tapi minat orang agak sedikit kurang kan. Iya. Ini handphone merek apaan gitu. Iya, Tapi betul. ketika mereka melakukan co-branding dengan operator A, dengan operator B, dengan operator C. Nah, brand positioning mereka mulai terangkat. Dan orang Indonesia mulai trust. Dan ketika mereka pakai, mereka bisa rasakan. Nah, mulailah mereka terbiasa dengan yang namanya koneksi internet lewat handphone. Gitu. Jadi Terus memang sekarang, itu mendorong memboost market juga. Betul. Gitu. Berarti bisa membantu juga ya, bisa membantu ya. Pastinya sangat membantu. Kalau semua handphone yang bisa internet harganya selangit, siapa yang mau pakai gitu kan. Itu sebabnya kami juga mengimbangi dengan beragam paket untuk koneksi internet yang lewat flash itu. Jadi koneksi internet lewat Telkomsel itu dari yang paling murah sampai yang jalan yang paling lebar itu semua tersedia sesuai dengan segmennya. Dengan 5.000 aja sudah bisa koneksi internet. Iya. Sampai yang bulanannya sekitar 400 berapa ribu itu yang untuk keperluan pebisnis itu juga ada. Jadi semua segmen kami layani. Ya, jadi tidak pilah-pilah segmen ya. Jadi siapapun sesuai kebutuhannya, tinggal pilih paketnya. Iya. Kebutuhan saya adalah saya punya yayang di Jogja. Itu bos setiap jam 12 malam saya langsung ketik bintang 100 pagar dapat gratisan. Sampai sore terus kayak gitu terus. Itu saya. Jadi memang kebutuhan komunikasi juga tadi selain di internet, komunikasi juga lancar karena dapat gratisan kayak gitu. Oke, viewers. Obrolannya sangat menarik. Yang pasti kita jadi tahu bagaimana Telkomsel dengan broadbandnya, terus bagaimana teknologi itu membuat hidup kita semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas internet, informasi. Emang orang bisa hidup tanpa handphone? Nah itu dia, makanya saya pindah dari Jambi ke sini karena warnet nggak ada, fasilitas. Aduh kurang, akhirnya saya pindah coba puasa tidak pegang handphone seminggu, sanggup nggak? Stroke om saya. Pasti nggak ada yang bisa itu. Gitu. Jadi gitu. Iwas bisa bayangkan, kita kalau tadi dibilang hidup tanpa handphone. Teman saya namanya anak nggak bisa namanya hidup tanpa handphonenya. Handphone terus dan Telkomsel sudah menunjang, sudah mendukung itu semua dengan fasilitas-fasilitas yang membuat kita merasa nyaman. Jadi jangan menggunakan internet dengan sesuatu yang tidak bijak, tapi gunakanlah secara bijak. Dan kayaknya demikian. Betul. Ulasannya. Mungkin ada tambahan? Enggak, saya cuma sedikit aja. Dengan perangkat teknologi itu jangan sampai mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya. Ya kan biasanya suka sibuk sendiri kan. Ya. Terus autis biasanya. Nah, ya itu kenapa orang akhirnya menjadi hypertext. Wah, handphone itu rasanya sesuatu yang sangat penting. Bahkan orang selalu melakukan pengetikan pesan, status kan lewat handphone kan. Yeah. Jadi ya janganlah hypertext, karena kualitas hubungan manusia yang sifatnya personal itu kayak gini. Yeah. Nah itu juga penting. Betul. Lebih penting malah ya. Saya setuju, gunakan handphone dengan bijak. Ya, memang kita harus menggunakan handphone dengan bijak. Sebelum kita tutup, kita minum dulu kopinya biar viewers juga bisa menikmati tayangan ini. Oke, terima kasih Mas Indra sudah mau mampir ke rumah kami. Semoga akan terjadi kerjasama di antara kita. Amin. Kita bisa main iklan nanti. Siap. Dan akhirnya di penghujung acara, tetap usaha. Di penghujung acara Ngopi Bareng Duo Narsis, saya Agus Blangkon ditemani sama Mas Indra dari Telkomsel. Undur diri, jangan lupa tetap saksikan Ngopi Bareng Duo Narsis.